Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan selalu semangat dalam menjalankan ibadah puasa ya. Dan jangan lupa tetap di rumah aja. Kali ini kami dari kelompok 2 akan sedikit membahas mengenai hak guna bangunan melalui metode podcast ini. Untuk silahkan disimak ya. Hai, udah beberapa hari ini aku lagi sering banget dengar tentang hak guna bangunan. Aku penasaran banget tuh sama yang namanya hak guna bangunan. Menurut kalian, hak guna bangunan itu apa sih? Kalau kita lihat dari pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996, pasal ini menyebutkan bahwa hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Dalam hal ini, pemilik bangunan berbeda dari penguasa atas tanah di mana bangunan tersebut didirikan. Ini berarti seseorang pemegang hak guna bangunan adalah berbeda dari pemegang hak milik atas sebidang tanah di mana bangunan tersebut didirikan. Atau dalam konotasi yang lebih umum, pemegang hak guna bangunan bukanlah pemegang hak milik dari tanah di mana bangunan tersebut didirikan. Oh alah, oke deh aku paham. Nah, sebetulnya yang memicu aku penasaran tuh karena ini berkaitan langsung sama orang tua aku sih. Jadi orang tua aku tuh punya sertifikat hak guna bangunan dan mau digunakan sebagai jaminan dalam urusan piutang. Makanya aku sering banget dengar soal hak guna bangunan. By the way, emangnya bisa gitu hak guna bangunan dijadikan jaminan dalam urusan piutang? Sebenarnya bisa-bisa aja kalau sertifikat hak guna bangunan itu dijaminkan untuk piutang atau pinjaman uang ke kreditur sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 bahwa hak guna bangunan adalah salah satu objek hak tanggungan yang berarti sertifikat hak guna bangunan boleh dijadikan jadi jaminan dalam pinjaman piutang. Jadi sah-sah aja kok kalau orang tua kamu mau menggunakan sertifikat hak guna bangunan sebagai jaminan. Oh, kalau gitu berarti bisa dong ya hak guna bangunan dijadikan jaminan piutang. Aku baru ngerti, hehe. Oh iya, terus sebetulnya hak guna bangunannya orang tua aku tuh kalau nggak salah nggak lama lagi habis deh. Kalau masa hak guna bangunannya habis, terus masih dijadiin pinjaman gimana dong penyelesaian urusan piutangnya? Nah, memang sebenarnya tuh HGB tuh punya jangka waktu atau masa berlakunya seperti yang tercantum dalam pasal 25 ayat 1 PP nomor 40 tahun 1996. Hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Dan dapat diperpanjang sesuai dengan pasal 27 ayat 1 PP nomor 40 tahun 1996. Permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan atau pembaharuannya diajukan selamat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan tersebut atau perpanjangannya. Kalau perpanjangan tidak dilakukan dan saat menjadi jaminan di bank masa berlakunya habis, akan tetapi pada umumnya bank sebagai kreditur akan memperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan bahwa pemberi hak tanggungan atau debitur atau pihak ketiga memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan atau kreditur untuk menyelamatkan objek hak tanggungan. Jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi objek hak tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang. Oh, haha, paham. Karena penjelasan kamu kayak gitu, aku jadi pengen nanya lagi.
Nggak apa-apa ya aku nanya lagi. Om aku tuh dalam proses buat pindah warga negara ngikut tanteku yang dari Nepal. Nah, dia itu masih punya hak pengguna bangunan, apa masih berlaku? Terus, itu pun lagi jadi jaminan di bank. Sebenarnya, hapusnya hak guna bangunan karena hukum beda konteksnya dengan hapusnya yang karena habis masa berlakunya. Kalau kita lihat dari peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 pasal 19, yang dapat menjadi pemegang hak guna bangunan adalah yang pertama itu warga negara Indonesia, dan yang kedua, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia pula. Adapun pasal 20 ayat 1, di situ menjelaskan bahwa pemegang hak guna bangunan yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, dalam jangka waktu 1 tahun, wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Dan di ayat 2, dijelaskan apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, melainkan hak tersebut hapus karena hukum. Nah, kalaupun hal tersebut sampai terjadi, sebenarnya om kamu bisa menyelamatkan hak guna bangunannya dengan mengalihkannya kepada orang lain, misalkan kepada ayah kamu ataupun saudaranya. Asalkan mereka yang dialihkan hak guna bangunannya memenuhi syarat untuk memegang hak guna bangunan. Jika hal tersebut dilakukan, otomatis hak guna bangunan tersebut akan terselamatkan dan hak tanggungan masih bisa dijalankan. Nah, apabila hal tersebut tidak dilakukan, ya otomatis hak guna bangunan akan hapus. Nah, saat hak guna bangunan hapus, hak tanggungan pun ikut terhapuskan. Nah, pihak bank sebagai kreditur biasanya sudah mengantisipasi hal tersebut dengan cara melakukan perjanjian dalam akta pemberian hak tanggungan bahwa pemberi hak tanggungan atau debitur memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan atau kreditur untuk menyelamatkan objek hak tanggungannya. Nah, hal itu pun bisa dilakukan kalau sebelumnya dilakukan perjanjian. Adapun jika pihak bank tidak melakukan hal tersebut, pihak bank hanya bisa melakukan penuntutan kepada om kamu karena dianggap sudah melanggar perjanjian piutang walaupun tidak ada perjanjian tentang hak tanggungan karena ada perjanjian tentang utang piutang dan om kamu dianggap telah ingkar janji dalam pembayaran atau pelaksanaan utang piutang tersebut atau disebut dengan non prestasi. Nah, barangkali itu barusan beberapa hal mengenai hak guna bangunan. Semoga teman-teman paham semua ya. Kalau nggak paham, ya tinggal nanya aja, gampang kok. Nah, tapi nanti ibu yang jawab ya kalau kami nggak paham. Hehe.